Dan baik, untuk melanjutkan atau pendalaman materi saat ini saya berikan waktu kepada yang hadir pada saat ini untuk Sobat Buya Syakur yang ada di Gedung Serbaguna pada malam hari ini. Untuk apa yang tadi disampaikan Buya Syakur, silakan untuk dikonfirmasi atau juga ditanyakan hal yang masih belum paham barangkali. Silakan. Tadi saya dapat pesan dari Kipuguh ya, kalau nggak salah. Kipuguh, gimana? Jadi tanya nggak? Jadi katanya. Sebentar Kang Im. Ngomongnya agak sedikit pelan, ya, gitu. Silakan Kipuguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya mau bertanya, pertanyaan minggu kemarin-kemarinnya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annal mu'min ala kullati jabalin laqayadwa lahu aliman yu'allimuhu. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada hambanya bermodalkan mukmin berdomisili di puncak gunung? Yang kedua, hadis ini bisa dijadikan tolak ukur atau barometer untuk kita apa sih ya? Ya maksudnya hadis ini tuh bisa dijadikan barometer enggak? Soalnya banyak hadis Nabi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, anta a'lamu bi umuri dunyakum, itu kan berarti hadis ngaco. Sekalipun ucapannya benar tapi prakteknya kan nggak benar. Lah ini sama enggak dengan model itu? Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipuguh, terima kasih untuk pertanyaannya. Maksudnya itu orang yang duduk di atas gunung gitu ya? Iya. Itu kalimatnya itu qillatu jabalin atau min qillati jibillatihi. Jabal itu bukan gunung, tapi keterampilan keilmuan, bakat-bakat yang terpendam, Ya. kecerdasan. Artinya orang itu sangat lugu, ya, hidupnya bersahaja. Tapi kalau hatinya benar, Allah akan kasih hidayah. Dia akan didekatkan dengan orang yang soleh, orang yang benar. Iya. Dan nanti akan menjadi pembimbingnya. Itu persoalannya. Betul nggak? Jadi kalau kamu ngerasa bodoh, ya dekat sama orang yang soleh dong. Betul nggak? Dan pasti orang yang soleh itu akan senang hati membimbing kamu. Ya karena orang soleh sendiri juga yakin betul ketika dia membimbing orang ke jalan yang benar, dia pasti akan mendapatkan bagian sama dengan orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak ngaji ke sini ngajak teman 10 orang. Apalagi kalau bensinnya kamu bayari. Apalagi setelah pulang mampir ke restoran dulu. Ya kan? Nah, 10 orang itu kau dapatkan pahalanya buat kamu sendiri sampai hari kiamat. Kayak apa? Allah itu menjanjikan supaya kita terdorong berbuat kebaikan. Jadi hadis itu maknanya sekalipun kamu tidak punya banyak ilmu, udah lakoni saja kehidupan ini, hadapi saja, ya kan gitu. Ya, nanti Allah akan membimbing kamu melalui orang yang benar. Ya kan begitu. Itu hadisnya seperti itu maksudnya. Kalau kita ke masa gunung-gunung, zibillah itu artinya bakat, apa namanya, keterampilan, kepintaran semacam itu. Ya. Kemudian tentang antum a'lamu bi umuri dunyakum itu, hadis itu juga saya tidak menduga itu hadis palsu ya. Tetapi konteksnya mesti kita ketahui bahwa
hadis, engkau lebih ngerti lah tentang dunia ini. Itu karena ada satu kesalahan bahwa ada orang sedang mengawinkan serbuk korma. Ya kata Nabi, nggak usah diserbuk, biar aja nanti kena angin, kena kumbang juga nanti akan kawin sendiri. Dituruti, ternyata gagal panen kan gitu. Lalu mereka klaim kepada Rasulullah, ini gagal panen gimana? Oh kalau begitu kamu lebih pintar dalam urusan dunia. Ini jangan kita menganggap bahwa Nabi melakukan dosa. Begini, yang dijamin tidak salah itu Rasul, bukan Nabi. Kalau Nabi itu untuk dirinya, kalau Rasul itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Rasul itu ketika dia jabatannya sebagai juru bicaranya Allah, namanya Rasul. Kalau jubir tidak boleh salah dong. Nah kalau jubir salah ya bermasalah. Kalau Nabi itu orang terbimbing dengan wahyu, jadi secara manusia dia bisa salah. Tetapi kesalahannya yang bersifat duniawi, ya bukan masalah agama, bukan masalah syariat. Paham nggak kira-kira gitu? Makanya di dalam Al-Quran ketika Tuhan menegur kesalahan Kanjeng Nabi Muhammad, dia dipanggilnya bukan sebagai Rasul, tapi sebagai Nabi. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallaka. Tetapi ketika disuruh untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya ayuhan Rasul balligh ma unzila ilaika. Ya kan begitu persoalannya. Masa jubir bisa ngomong seenaknya aja? Nggak bisa dong. Kalau jubir mah harus mengatakan persis apa yang dikatakan oleh atasannya. Kalau jubir presiden, ya dia harus mengatakan Bapak Presiden mengatakan begini, begini, begini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, pas. Nah itu persoalannya. Jadi itulah makanya definisi Rasul dan Nabi itu dengan pendefinisian yang sangat sederhana sekali. Rasul itu adalah seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk tabligh, begitu enggak? Ya. Tetapi Nabi itu seorang lelaki yang dapat wahyu tapi tidak diwajibkan untuk bertabligh, kan begitu artinya. Ya. Nah itu, jadi Nabi itu orang terbimbing, Rasul itu adalah jubir Tuhan. Jadi hadis itu ya tidak masalah kalau Nabi sekedar keliru, memang beliau bukan profesor pertanian, ya kan begitu. Ya iyalah. Jadi kita jangan melihat bahwa Nabi itu sebagai segala-galanya serba tahu, ya tidak dong. Dia tetap ada dimensi kemanusiaannya, ya kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya bisa terjadi. Ya, banyak sekali Nabi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti Nabi juga merasa kecewa. Kenapa ini? Konon ceritanya setelah Waraqah bin Naufal meninggal dunia, Nabi putus wahyu sampai 3 bulan. Kalau tidak salah, ceritanya begitu. Mau dikoreksi, 3 bulan nggak turun wahyu. Akhirnya kan timbul dugaan-dugaan dalam dirinya, apa jangan-jangan aku ini udah dipecat barangkali. Iya kan, dia bersedih hati sejak Waraqah meninggal dunia itu. Ya, konsultan wahyunya itu kan meninggal tuh. Itu. Nah, lalu datang teguran, wadduha walaili idza saja, wadduha walaili wadduha, demi pagi hari, ya, yang masih dini hari, walaili, dan demi malam hari. Artinya dari pagi buta sampai larut malam engkau termenung, engkau gelisah menunggu datangnya wahyu. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak marah kepada kamu. Nggak usah khawatir, Tuhanmu tidak marah kok. Tenang aja, tunggu saja, kan gitu. Itu kan teguran juga, itu kan gerah hati.
adanya kebimbangan, ditegur dong. Ya seperti itulah kesalahan-kesalahan seorang nabi. Iya, orang buta dia cemberut, ditegur juga. Sekalipun orang butanya tidak tersinggung kan. Betul. Nabi berpaling muka datang orang buta, ditegur juga. Sekalipun orang butanya tidak marah. Ya orang buta marah nggak dicemberutin? Ya enggak lah. Tapi tetap itu adalah kesalahan, ditegur oleh Allah. Seperti itulah kira-kira. Jadi hadis apa namanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum itu bagi saya nggak ada masalah. Ya. Kira begitu, mengerti ya semuanya? Iya, iya. Ya, oke deh. Oke, masih kembali dengan poin permasalahan yang disampaikan oleh Ki Puguh tadi Buya tentang modal mukmin di satu tempat yang jauh, tapi kemudian apakah memungkinkan ia akan mendapatkan ilmu tanpa belajar hanya dari Allah saja? Itu yang dimaksud seperti itu. Bagi seorang mukmin. Sayyidina Umar itu ya, memimpin dunia, bisa membangun peradaban yang baru, melanjutkan kanjeng Nabi. Ya. Dia di mana belajar leadershipnya? Kuliahnya di mana? Ya. Nah, Einstein yang begitu cerdasnya, sekolahnya di mana? Dosen-dosennya juga nggak ada yang sepinter dia kok. Ya, namanya guru, dosen itu hanya sebagai formalitas saja kok. Pada hakikatnya itu Allah yang memberikan ilmu kepadamu, dan itu yang tidak kamu sadari. Ya, Allah sudah mengklaim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan kamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nantinya ketika Allah akan mengajari kamu, Allah pasti akan meningkatkan kecerdasanmu. Kalau Allah tidak ingin memberi kamu ilmu, dibikin otakmu kecil. Kalau Allah ingin membuka rizkimu, Allah juga akan membuka otakmu. Ketika Allah akan menutup rizkimu, Allah akan menutup otakmu. Sehingga otakmu tidak bisa berpikir bagaimana mendapatkan uang ini. Paham nggak? Nggak tahu caranya bagaimana. Padahal uang itu berserakan di depan kita. Plastik-plastik bodol bisa jadi duit. Karton-karton bodol bisa jadi duit. Terbuka otaknya. Dulu di restoran itu selalu saya melihat sehabis makan mereka ambil kertas, digulung begini, dilipat lagi, dilipat lagi, dilipat lagi, terus apa namanya tuh? Congkel gigi. Ini orang yang otaknya dibuka oleh Allah. Dia paham ini kebutuhan orang. Kenapa kita tidak kita gagas, kita ambil? Ini duit. Apa? Bikin congkel gigi. Jangan menghina orang bikin congkel gigi. Kalau satu hari satu trongton, kaya nggak? Kaya banget. Itu sekecil apapun, ketika Anda paham apa yang dibutuhkan orang, Anda dapat duit. Iya, tetapi karena Allah tidak menghendaki engkau kaya, dikunci. Oke, terima kasih gitu. Baik, terima kasih. Ki Puguh, demikian pemaparan dari Buya tentang apa yang sudah sampaikan pada malam hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.